Hai pemirsa. Jumpa lagi sama aku ya, si tukang baca novel. Novel yang aku mau baca itu dari Sidney Sheldon. Judulnya Kilau Bintang Menerangi Bumi 1. Udah masuk ke episode 13 bagian yang ke B. Pemirsa, kalau mau dengerin episode-episode yang sebelumnya atau episode selanjutnya, subscribe aja dulu. Semoga terhibur ya pemirsa. Semoga suara aku sama kisahnya layak untuk didengarkan. Ya pemirsa. Oke. Sampai di sini. Anak kecil itu memandang dengan terperangah. Tidak ada. Bukan sekarang, Ivo. Bukan sekarang. Sekarang ini nampaknya kau sangat membutuhkan tidur. Keesokan paginya saat sarapan pagi mereka berbincang. Bagaimana kalau kau tinggal di rumah yang bagus ini dan bekerja padaku? Nunzio Martini adalah seorang duda. Saya kira saya suka itu, kata Ivo. Ya ampun, gak salah nih pemirsa. Si Nunzio Martini ini kan pamannya dan Ivo ini ponakannya. Kenapa harus bekerja gitu? Harusnya mah ya dia juga duda ya, harusnya ya dipelihara, dikasih sayang, dirawat sebagai anak. Ya dasar novel. Saya kira saya suka itu, kata Ivo. Aku bisa menggunakan anak laki-laki pintar seperti kau dan kau nampak kuat. Saya memang kuat, kata Ivo. Bagus, bisnis Anda apa paman? Tanya Ivo. Nunzio Martini tersenyum. Aku memberikan perlindungan bagi orang-orang. Mafia saat itu sudah merambah ke seluruh pelosok Sisilia dan daerah-daerah miskin lainnya di Italia untuk melindungi masyarakat dari kediktatoran dan kekejaman pemerintah. Mafia membela ketidakadilan serta menghukum yang salah dan akhirnya menjadi sebuah organisasi yang begitu berkuasa sampai pemerintah sendiri pun takut kepadanya dan para pedagang dan petani membayar upeti kepada mereka. Nunzio Martini adalah kapo mafia di Palermo. Ia harus mengatur supaya semua membayar upeti yang pantas dan menghukum semua yang tidak mau membayar. Hukuman bisa serupa lengan atau kaki yang patah sampai kepada kematian yang lama dan menyakitkan. Ivo bekerja pada pamannya itu. Selama 15 tahun sejak saat itu Palermo merupakan sekolah bagi Ivo dan pamannya Nunzio adalah gurunya. Ivo mulai sebagai pembantu umum, lalu naik pangkat menjadi tukang tagih dan akhirnya menjadi staf kepercayaan pamannya. Ketika Ivo berumur 25 tahun, ia menikah dengan Carmela, seorang gadis Sisilia yang cantik dan montok. Dan setahun kemudian mereka memperoleh seorang putra, Giancarlo. Ivo pindah dengan keluarganya ke rumah miliknya sendiri. Ketika pamannya meninggal, Ivo menggantikan kedudukannya dan menjadi semakin sukses dan semakin kaya. Tapi ia harus menyelesaikan satu urusan yang menggantung. Suatu hari ia berkata pada Carmela, mulailah mengemasi barang-barang, kita akan pindah ke Amerika. Carmela memandangnya dengan heran. Mengapa? Mengapa kita pergi ke Amerika? Ivo tidak terbiasa untuk ditanya seperti itu. Lakukan saja apa yang aku bilang. Aku pergi dulu sekarang. Aku akan kembali 2 atau 3 hari lagi. Ivo, kemasi barang-barang. 3 Macine hitam diparkir di depan markas Guardia di Ghibellina. Sang kapten yang kini 15 kg lebih berat sedang duduk di kursinya. Ketika pintu terbuka, setengah lusin pria masuk ke dalam. Mereka berpakaian bagus dan nampak seperti orang-orang kaya. Selamat pagi tuan-tuan, bisa saya bantu? Kami datang membantu Anda, kata Ivo. Anda masih ingat saya putra Giuseppe Martini. Kapten polisi itu terbelalak. Kau, katanya, apa yang kau lakukan di sini? Sangat berbahaya untukmu di sini. Saya datang ke sini karena gigi Anda, gigi saya. Ya, 2 di antara anak buah Ivo merapat ke kapten itu dan menekan lengan-lengan kapten itu. Anda memerlukan perawatan gigi, biar saya menggarapnya. Ivo menjejalkan pistolnya ke dalam mulut Pak Kepala itu dan menarik pelatuknya.
Ivo menoleh ke anak buahnya. Ayo kita pergi. 15 menit kemudian ketika mobil itu menuju ke rumah Don Vito, di luar nampak 2 orang penjaga. Mereka mengamati iring-iringan mobil itu dengan rasa ingin tahu. Mobil-mobil itu berhenti dan Ivo turun. Selamat pagi, Don Vito menunggu kedatangan kami, katanya. Salah seorang penjaga mengerjatkan kening. Beliau tidak pesan apa-apa. Penjaga itu langsung ditembak mati. Senapan para penyerangnya diisi dengan lupare, peluru bermuatan butir-butir timah. Akal-akalan pemburu untuk membuat peluru pecah berhamburan jika mengenai sasaran. Sadis ya pemirsa. Kedua penjaga itu hancur berantakan tubuhnya. Dari dalam rumah Don Vito mendengar suara bunyi tembakan itu. Ketika ia melongok ke luar dan melihat apa yang terjadi, ia dengan cepat berlari menghampiri laci meja dan mengeluarkan sebuah senapan. Franco! Ia berseru, Antonio! Cepat! Di luar terdengar tembakan-tembakan lagi. Terdengar suara, Don Vito! Ia berbalik. Ivo berdiri di sana dan dengan tangan menggenggam pistol. Jatuhkan senapan. Aku jatuhkan. Don Vito membiarkan senapannya jatuh ke lantai. Ambil semua yang kau mau dan keluarlah. Aku tidak mau apa-apa, kata Ivo. Aku kesini karena aku pernah utang padamu. Don Vito berkata, apapun itu aku bersedia melupakannya. Aku tidak. Aku tahu kau ini siapa. Tidak. Ivo Martini, laki-laki tua itu mengencangkan dahunya dan mencoba mengingat-ingat. Aku sama sekali tidak ingat. Lebih dari 15 tahun yang lalu, anak buahmu membunuh ibu dan ayahku. Itu sangat menyedihkan, kata Don Vito. Aku akan suruh mereka itu dihukum. Ivo melangkah ke depan dan memukul wajah Don Vito dengan pistolnya. Darah bercucuran. Ini tidak perlu, Don Vito terengah. Ivo menarik keluar sebuah pisau. Turunkan celanamu. Mengapa kau tidak? Ivo mengangkat pistolnya. Turunkan celanamu. Tidak, ia menjerit. Pikirkan apa yang kau lakukan ini. Aku punya anak dan saudara-saudara. Kalau kau menyakiti aku, mereka akan memburumu dan membunuhmu seperti anjing. Itu kalau mereka bisa menemukan aku nanti, kata Ivo. Celanamu. Tidak, Ivo menembak salah satu tempurung lututnya. Orang tua itu menjerit kesakitan. Mari kubantu kau, kata Ivo. Ia melangkah maju dan menarik turun celana orang tua itu, lalu celana dalamnya juga. Wah, sudah tinggal sisa-sisa saja. Well, terpaksa kita terima seadanya. Ia menyambar alat vital Don Vito dan menyayatnya putus dengan pisaunya. Don Vito pingsan. Ivo mengungut barang itu dan menjejalkannya ke dalam mulut laki-laki itu. Maaf, tidak ada sumur di sekitar sini, kata Ivo. Sebagai tanda perpisahan, dia menembak kepala korbannya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu menuju ke mobilnya. Rekan-rekannya sudah menunggu. Ayo jalan. Ia punya keluarga besar, Ivo. Mereka akan memburumu. Biar saja. 2 hari kemudian, Ivo beserta istri dan anaknya, Giancarlo, sudah berada di atas kapal yang menuju ke New York. Di akhir abad ke-19, dunia baru merupakan kawasan yang menjanjikan segudang peluang. Jumlah penduduk asal Italia sangat besar di New York. Banyak teman Ivo yang telah beremigrasi ke kota yang besar itu dan memutuskan untuk menggunakan keahlian dalam bidang yang paling mereka kuasai, jasa perlindungan. Dasar mafia ya pemirsa. Kelompok mafia mulai menyebar pengaruhnya di mana-mana. Ivo mengubah nama marganya dari Martini menjadi Martin dan menikmati kesuksesan materi tanpa gangguan yang berarti. Giancarlo adalah putra yang sangat mengecewakan ayahnya. Ia tidak suka bekerja. Ketika ia berumur 27 tahun, ia menghamili seorang gadis Italia, mengawini dengan upacara sederhana yang dilakukan diam-diam dan tergesa-gesa. 3 bulan kemudian lahirlah putra mereka, Paul. Ivo mempunyai rencana besar untuk cucunya itu. Ahli hukum
merupakan profesi yang amat bergengsi di Amerika dan Ivo bertekad untuk menjadikan cucunya itu pengacara. Anak muda itu sangat ambisius dan cerdas dan pada saat itu berumur 22 tahun ia diterima di Harvard Law School. Pada saat Paul lulus, Ivo telah mengatur supaya ia bisa bergabung ke sebuah kantor pengacara yang ternama dan dalam waktu singkat ia telah memperoleh status sebagai partner. 5 tahun kemudian Paul membuka kantor pengacara sendiri. Pada saat itu Ivo telah banyak menanamkan modal di bidang-bidang bisnis yang halal, tapi ia masih menjaga hubungan dengan kelompok mafia dan cucunya itulah yang menangani permasalahan-permasalahan di usaha-usaha bisnisnya. Pada tahun 1967, tahun meninggalnya Ivo, Paul menikah dengan seorang gadis Italia, Nina, dan setahun kemudian istrinya melahirkan anak kembar. Di tahun-tahun 70, Paul sangat sibuk. Klien-klien utamanya adalah serikat-serikat buruh, dan karena itulah ia menguasai kekuasaan yang besar. Pimpinan-pimpinan perusahaan dagang dan industri tunduk padanya. Oke, pemirsa, sampai situ dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Semoga tadi terhibur ya pemirsa. Ntar kita lanjut ke episode 13C. Ini episode 13 emang rada panjang ya pemirsa. Oke, bye-bye. Ini Siti Seldan orangnya. Tapi udah almarhum ya pemirsa. Oke, bye-bye.